pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ada beberapa tema Pak, ada 9 atau 10 yang sudah saya catat. Ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa ragaku, dan lain-lainnya. Nah, rencananya yang akan kita ambil adalah tema tentang kearifan lokal, yaitu tentang bagaimana kita mengenalkan kepada siswa, kepada peserta didik tentang budaya lokal Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah pakaian adat. Nanti akan kita kenalkan, kita kontekstualisasi kepada mereka tentang beberapa ataupun berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia ini. Jadi mohon dukungan dari pihak sekolah tentang proyek PPRA ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Harus tetap semangat ya. Iya. Pada kesempatan kali ini Bapak mau menjelaskan sebuah kurikulum atau pelajaran yang mungkin di sekolah kita ini baru. Namanya proyek P5 PPRA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Apa tujuannya? Maksudnya adalah untuk menguatkan kita sebagai warga negara Indonesia tentang pentingnya Pancasila, dan kita sekolah di madrasah harus menjadi siswa yang rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, di dalam kurikulum Merdeka, yaitu P5 PPRA ini, ada beberapa tema. Ada yang disebut hidup berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan. Ada juga tentang kearifan lokal, ini yang akan kita laksanakan proyeknya nanti. Ada juga Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada bangun jiwa ragaku, dan lain-lainnya. Nanti yang akan kita praktekkan adalah tentang kearifan lokal, yaitu tentang mengenal pakaian adat Indonesia. Sekarang Bapak mau tanya, ada yang tahu kita Provinsi Jawa Barat? Apa nama pakaian adat Provinsi Jawa Barat? Kebaya Sunda. Betul. Ini seperti yang dipakai sama Putri, namanya kebaya Sunda. Ada juga nih yang dipakai putranya, namanya baju pangsi. Pangsi ini asal dari Banten sebetulnya. Dulu Banten ini termasuk Jawa Barat, tapi setelah itu berpisah menjadi provinsi sendiri. Ada lagi pakaian adat dari Sumatera Barat. Apa namanya? Apa? Bundo Kanduang. Betul, namanya Bundo Kanduang. Selain yang tadi ada kebaya Sunda, ada juga cuma disebutnya kebaya. Dari mana tuh? DKI Jakarta, ibu kota provinsi kita, sebelum nanti pindah ke Kalimantan. Ada juga dari Jawa Tengah. Apa nama pakaian adat di Jawa Tengah? Basahan. Bukan berarti pakaiannya basah-basah ya, bukan, tapi namanya basahan. Nah, ini nanti sebagai pengenalan, kita nanti mencari tahu nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Nanti kita akan cari tahu berapa banyak yang ada di Indonesia ini pakaian adat, karena Indonesia ini sangat luas dan sangat kaya. Mudah-mudahan nanti anak-anak semua dapat melaksanakan proyek P5 PPRA ini dengan baik. Nanti akan dibimbing oleh Bapak dan juga guru yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
anak-anakku sekalian, sekarang kita membahas masih tentang namanya kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, melihat di sini tentang pakaian adat daerah. Ya, nanti kita lihat di negara kita Indonesia ini bermacam-macam. Setiap daerah, setiap provinsi masing-masing mempunyai pakaian adat daerah. Contohnya yang pertama, provinsi mana ini? Jawa Barat. Jawa Barat, provinsi kita. Dia ada yang disebut apa pakaian adatnya? Kebaya Sunda. Nah, biasanya nih kalau di kita perempuan hari apa memakainya di sekolah? Hari Rabu, betul. Ini kebaya Sunda dari provinsi Jawa Barat. Ini provinsi kita nih. Nah, sekilas tentang kebaya Sunda. Tuh, kita bisa baca, kebaya Sunda merupakan pakaian adat yang dipakai oleh rakyat biasa dan kelas menengah. Pakaian adat Jawa Barat ini seperti kebaya pada umumnya. Nah, ternyata kebaya ini banyak ya, bukan hanya di Jawa Barat. Ada kebaya di ini juga di apa? Jakarta kebaya juga ya, Bu Neneng. Ya, kemudian yang kedua apa, Bu Neneng nih? Kita lihat baju pangsi. Ya, ini buat laki-laki ya, Bu Neneng ya. Kalau yang tadi kebaya Sunda tadi buat perempuan. Nih buat perempuan tadi. Sekarang buat laki-laki ini baju pangsi. Nah, ini seperti kita lihat nih Pak Gubernur nih. Ada yang kenal Pak Gubernur kita? Nah, namanya Pak Ridwan Kamil ini. Baju pangsi. Dia memakai baju pangsi. Ini masih dari daerah kita, Provinsi Jawa Barat. Nah, sekilas silakan bisa kamu baca. Perempuan yang baca silakan. Pakaian adat tampil Berupa berwarna hitam. umumnya sangat sederhana. Ya, pangsi. Berikutnya tadi ada kebaya Sunda dan pangsi. Sekarang pakaian adat apa itu? Jawa Timur, namanya pesaan. Nah, ini biasanya kamu lihat di tukang apa nih kalau yang bajunya tukang sate biasa ya. Ini Madura nih, Jawa Timur. Biasanya dia yang belang-belang merah putih. Kalau yang suka bola laki-laki seperti jersey, betul, Madura United. Cuma Madura, Jawa Timur. Namanya baju pesaan. Ya, kemudian bisa kita lihat lagi nih. Tuh. Sekilas tentang baju pakaian adat pesaan. Baju pesaan sebenarnya merupakan baju keseharian, jadi baju sehari-hari yang dipakai. Yang biasa dikenakan hanya oleh orang-orang Madura. Madura ini di mana? Jawa Timur. Namun seringkali karena unik dan punya ciri khas yang dimiliki, baju inilah yang justru menjadi ikon utama mewakili Jawa Timur di kancah nasional. Jadi dia keunikannya apa? Belang-belang merah putihnya tadi itu unik kalau dipakai. Berikutnya kita mengenal, apa namanya ini? Dari Provinsi Aceh, namanya pakaian kue balang. Nah, siapa yang memakai? Siapa yang memakai? Ya, Bapak Presiden yang memakai pakaian adat Provinsi Aceh. Ada tentang sejarahnya juga. Pakaian adat kue balang untuk kaum wanita disebut dari baro. Bentuk busana berupa baju kurung yang desainnya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina dan Arab. Karena di Aceh, jadi semua harus menutup aurat. Ya, jadi dia bajunya tertutup semua dari Aceh. Selain itu, ada lagi nih, namanya unik. Baju adat apa namanya? Dari mana?
Kalimantan Barat. Nah, namanya King Babat. Ya, King Babat. Kela ini membuat baju adat dari mana ini? Dari provinsi? Dari provinsi Aceh ya? Ya, silakan dibikin lo. Ayo Bapak bantu. Kita tempel, pegang Kela ujungnya. Ya. Namanya apa Kela? Pakaian adat Ule Balang dari provinsi Aceh. Nah, Ule Balang. Nah, ini hasil karya dari Kayla Safia kelas 4 B. Ya, nanti kita ini belum dicopot. Ya, silakan dipegang Kayla. Ini hasil Kayla. Ya, bisa kita lihat anak-anakku sekalian, ini hasil karya dari mereka yang memamerkan atau memajang hasil karya. Mereka mencari sumber tentang pakaian adat nasional Indonesia atau pakaian adat daerah yang ada di Indonesia. Jadi inilah ada beberapa tadi, ada yang dari provinsi Aceh, ada Jawa Barat, ada Kalimantan, ada Jakarta dan sebagainya. Jadi dengan cara inilah awalnya kita akan memperkenalkan pakaian adat kita, pakaian adat Indonesia, supaya generasi muda kita tidak ketinggalan dalam mengenal pakaian-pakaian adat daerah di Indonesia. Jadi inilah ada dari Aceh, dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Selatan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi setelah ini mudah-mudahan nanti tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah mudah-mudahan kita bisa melihat secara langsung pakaian adat daerah tersebut, tidak hanya digambar seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti suatu waktu ada tindak lanjut dari kita dari sekolah dalam mengenalkan pakaian adat Indonesia. Kita bisa melihat bentuknya langsung, tidak cuma digambar seperti ini. Ini hanyalah awal, nanti ada tindak lanjut selanjutnya. Yang mudah-mudahan program ini bisa berlanjut di semester yang berikutnya. Kita akan tindak lanjuti. Mudah-mudahan kalian juga paham. Kalian senang dengan kegiatan ini? Ya, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan mudah-mudahan nanti di semester berikutnya. Amin ya robbal alamin. Yang keenam, pakaian adat miskat dari mana ini? Dari Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itu bentuknya seperti itu. Kita lihat sekilas tentang pakaian adat miskat. Baju miskat adalah salah satu baju resmi tradisional bagi Sultan Banjar atau kepala daerah di Banjar. Warna dasar baju miskat berwarna hitam dengan hiasan pinggir dari benang emas. Unik. Jadi dia dari mengandung unsur emasnya. Yang ketujuh, pakaian apa nih? Kebaya Bali. Nah, tadi ada kebaya Sunda, sekarang ada kebaya Bali. Bentuknya seperti itu. Kita lihat. Nah, silakan dibaca. Ya, kebaya ini tidak hanya digunakan saat upacara adat keagamaan Hindu di Bali, tetapi juga dalam berbagai kegiatan lainnya. Nah, ini dari provinsi tetangga kita, ibu kota. Dari mana ini? DKI Jakarta. Baju sadaria. Nah, baju sadaria itu ini yang buat laki-laki. Dan kebaya encim namanya ini. Tadi ada kebaya Sunda, kebaya Bali, ini kebaya Jakarta nih. Nah, ini sekilas baju sadaria adalah baju koko yang disertai dengan celana batik
Pernah lihat kan celana batik yang suka dipakai bapak-bapak? Celana bentuknya batik, itu khas Jakarta. Kebaya encim menampilkan kesan anggun yang digemari oleh gadis remaja hingga dewasa. Biasanya baju sadaria dipasangkan dengan kebaya encim. Biasanya dalam lomba atau kontes abang none Jakarta biasanya. Kalau yang ngomongnya pakai Jakarta. Kebaya encim dan baju sadaria. Cukup boleh.